Wa qala asy-syarih, makna secara syariat raddul mar'ah ay zaujah di sini ilan nikah. Ilan nikah al-kamil. Ilan nikah al-kamil min talaqin ghairi ba'in fil iddah ala wajhin makhsus. Mengembalikan si wanita kepada nikah yang sempurna dari talak yang bukan ghairu ba'in. Bukan talak ba'in. Ketika masih dalam masa iddah dengan cara tertentu. Lihat, yang namanya talak, rujuk, ya, si istri ketika statusnya dia talak roji'i, itu tetap dihukumi sebagai istri, zaujah. Nah, makanya dikatakan di sini, raddul mar'ah ilan nikah. Maksudnya apa ilan nikah? Ilan nikah al-kamil, kepada akad nikah yang sempurna. Karena ketika dia belum dirujuk, meskipun statusnya istri, si suami tidak boleh menjimaknya. Tidak boleh istimta dengan, ya, tidak boleh istimta dengannya. Oke? Kenapa? Karena hak jima dan hak untuk istimta itu kan diperbolehkan dengan akad nikah. Masalahnya dia sudah mencerai. Jadi hak-hak tersebut hilang, terangkat gara-gara talak. Ya, sebagaimana kita sampaikan, apa tuh arti talak? Halu aqdin nikah, kan begitu. Ya. Talak itu apa maknanya? Halu aqdin nikah. Hak istimta atau hak jima itu diperbolehkan karena akad nikah. Lah, itu semua hilang, terangkat hak tadi gara-gara talak. Nah, supaya hak itu kembali lagi, ya diperbolehkan lagi untuk istimta bagi suami, yaitu dengan rujuk. Makanya an-nikah al-kamil. Mengembalikan istri kepada pernikahan yang sempurna. Kenapa? Karena talak. Ya. Maka di sini ada seseorang suami yang dia itu awalnya tidak boleh menggauli istrinya, kemudian menjadi boleh. Ya. Contohnya apa? Contohnya itu suami menzihar istri. Nah, nanti pembahasan zihar setelah ini ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Zihar. Suami menzihar istrinya. Yang namanya zihar itu konsekuensinya suami tidak boleh menggauli istrinya sampai dia bayar kafarat. Sampai bayar kafarat baru boleh dia menggauli istrinya kembali. Ketika suami sudah bayar kafarat, maka istri kembali boleh digauli. Tapi ini bukan rujuk namanya. Bukan rujuk. Kenapa? Karena hal yang membuat suami itu terlarang menggauli istrinya adalah zihar. Makanya kata Syekh di sini, rujuk itu adalah mengembalikan istri ke akad nikah yang sempurna gara-gara talak. Min tolak. Mengembalikan dia dari talak ke pernikahan yang sempurna. Tapi kalau dari zihar, kemudian kembali boleh untuk diistimta, itu bukan talak. Begitu pula kalau istri haid, kan tidak boleh digauli. Tidak boleh istimta dengan istri yang haid. Ya, bagian antara pusar dan lutut gitu ya. Tidak boleh dijimai lagi haid. Tapi setelah haidnya selesai, kan boleh dijimai lagi. Nah, kembalinya istri boleh untuk dijimai setelah haid, itu bukan rujuk namanya. Kenapa? Karena bukan gara-gara talak. Tapi gara-gara haid. Oke? Itu makanya disebutkan sini min tolak. Ghairu ba'in, bukan talak yang ba'in. Karena kalau talak ba'in tidak boleh rujuk. Harus dengan akad nikah yang baru. Itu kalau ba'in bainunah sughra. Lah kalau ba'innya bainunah kubra tidak boleh kembali rujuk kecuali telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Fil iddah, ya. Ya, rujuk itu saat masih dalam iddah. Kalau sudah selesai iddahnya, tidak ada hak untuk merujuk lagi. Habis masa iddahnya, suami tidak punya hak untuk merujuknya. Ala wajhin maksus, dengan cara-cara tertentu.
Ya, nanti akan kita bahas, ada khilaf ulama tentang bagaimana terjadinya rujuk. Ya, itu berbeda tempat mazhab itu. Dalil rujuk qala ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Wa bu'ulatuhu, ini suami-suami mereka itu lebih hak untuk merujuk si istri-istri tadi, ya, in aradu islah, jika mereka menginginkan kebaikan. Nah, apa hukum rujuk? Rujuk itu hukumnya bisa kita jadikan 4. Pertama, wajib. Kapan rujuk menjadi wajib? Rujuk menjadi wajib saat contohnya si suami mentalak istri yang belum dapat jatah bagian menginap. Ingat ya pembahasan qasam kemarin, ketika suami punya istri lebih dari 1. Misalnya suaminya punya istri A dan B. Dia sudah memberikan hak menginap ke si A dan belum memberikan hak menginap kepada si B. Nah, ketika dia belum memberikan hak menginap kepada si B, dia talak si B. Maka si B belum dapat jatah hak menginap. Maka saat itu Syafi'iyah mengatakan wajib si suami merujuk si B supaya bisa memberikan hak untuk menginap tadi. Itu rujuk yang wajib. Dan rujuk bisa menjadi sunnah. Kapan? Ketika suami istri menyesal atas perceraian mereka, apalagi mereka punya anak, ya. Karena kalau perceraian itu tentu yang paling dirugikan adalah anak-anak tentunya, yang butuh kasih sayang kedua orang tua. Dan mereka menyesal dan ingin kembali lagi supaya bisa merajuk rumah tangga dengan lebih baik. Nah, itu disunahkan. Bisa menjadi makruh kapan? Kalau si suami merasa dirinya itu tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami. Maka hukumnya makruh untuk merujuk. Dan haram kalau niat rujuknya adalah untuk menzalimi istri. Maka ini bisa haram niat rujuknya. Bisa haram rujuk. Oke.